garing ya Allah, bujur aja yang menyembuhkan Allah. Tapi jar Allah Subhanahu wa taala aku andak kisah sembuh, kisah sehat itu diobat. Sakit kepala jar Allah taala aku andak nih kisah sembuh daripada sakit kepala diobat. Minum obat, jangan langsung ada jar Allah taala juga yang menyembuhkan. Sakaratul maut nih, paninian sakaratul maut ngaran cucu nibat tauhid. Kalau usah ke dokter bawa ke rumah sakitnya Allah taala juga aja mati. Fatiha Allah taqabbalas shalah wa du'a yarham walidina wa walidikum ummatina wa ummatikum ummatil muslimin ajma'in, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani usuli wa furu'an Allah tagashum birrahman al-maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala fi kitabihi at-targhib Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi wa targhib ala tahdhibi targhib wa tarhib bil angal. Berkata al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fil khaufi war raja'i wa ihsani dhanni billahi ta'ala. Ini anjuran di dalam menanamkan di dalam menanamkan sifat khauf dan sifat raja dan husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk mempunyai sifat khauf dan raja. Apa itu khauf? Khauf itu adalah rasa takut lawan Allah. Sifat khauf, rasa takut kepada Allah, raja dan adalah sifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifat ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Di antara sesuatu yang dapat menyelamatkan kita nantinya di akhirat adalah menanamkan sifat khauf, rasa takut lawan Allah, war raja dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan sifat khauf dan raja ini harus seimbang. Sifat khauf dan raja ini harus seimbang. Tatkala seseorang mempunyai sifat khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kadawaninya melakukan kemaksiatan, kadawaninya melakukan dosa, kadawani nyetakutan kalau pena Allah Subhanahu wa taala sarek. Tatkala seseorang mempunyai sifat raja, harap kepada Allah, nah maka dia akan semangat untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi sembahyang isyraq? Nah,
Karena aku berharap kepada Allah mendapatkan pahala haji umroh. Kenapa jadi membaca Yasin? Karena aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang besar ketika membaca Yasin. Kenapa jadi i'tikaf di masjid? Karena aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala ibadah lebih afdal selama 1 tahun daripada i'tikaf di masjid. Kenapa jadi hadir majlis? Karena aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir majlis aku mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat harap atau raja. Nah, jadi sifat harap lawan khauf, sifat takut ini harus ada bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Tapi pulang ujar ulama, ulun merancak atau ulun belajar lawan salah satu paguruan ulun, tatkala kita meninggal atau ketika kita sakaratul maut itu kita tingkatkan sifat raja. Raja itu berharap kepada Allah. Nah, kalau kita rahatan sakaratul maut itu meningkatkan sifat khauf, ya kurang baik lah ya. Kalau takutan kalau pena Allah Subhanahu wa taala menyiksa, takutan kalau pena Allah Subhanahu wa taala ma'ajab, takutan kepada Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, sakaratul maut itu kada dianjurkan. Ya kah? Ya mati takutan jadinya. Tapi kalau kita ketika sakaratul maut meningkatkan sifat meningkatkan sifat harap raja, nah, ya matinya bagus. Ya kah? Nah, aku berharap Allah taala ridho lawan aku. Nah, aku berharap Allah taala memasukkan aku ke dalam surga. Aku berharap dengan amal ibadah yang sedikit walaupun sedikit aku lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang banyak sudah aku lakukan. Sifat raja ngarannya. Nah, raja. Nah, kita harus mempunyai sifat ini. Ini pembicaraan tasawuf lah. Khauf dan raja. Bahkan ulama mengatakan kita hidup di dunia ini harus mempunyai 2 sifat ini. Khauf, rasa takut lawan Tuhan, raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Tuhan, maka kita akan takut melakukan dosa, kemaksiatan atau melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa raja akan menimbulkan di dalam diri kita semangat untuk beramal, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan amal, dengan ibadah yang dilakukan berharap kepada Allah, Allah taala memasukkan kita ke dalam surga. Nah, khauf, raja. Itu definisinya ya Allah. Nah, jadi di sini at-targhibu fil khaufi war raja'i. Ujar Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Jasidin dianjurkan kita ini mempunyai sifat khauf, rasa takut lawan Allah, war raja, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah ditanya, ujar murid sidin, wahai Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib ini kan minantu Nabi Muhammad. Wahai Imam Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? Kita rancak rajin mendengar takwa. Setiap Jumat mendengar lah. Setiap Jumat munta tinggal takwa itu kada sah bajumatan. Kada sah khutbahnya ya Allah. Mun khutbahnya kada sah berarti kada sah Jumatnya. Wajibnya mau ulang. Di antara rukun khutbah kan takwa. Ittaqullah, jar. Takwalah engkau kepada Allah. Itu harus ada tuh. Amun bajumatan kada ada, atau ketika khutbah kada ada, wasiat takwa ini kada sah. Wajib ya Allah. Nah, pertanyaannya takwa itu ngapa garang? Rancak kita dengar kalimat takwa kada asing di telinga kita. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau juga pernah ditanya, apa itu takwa? Ujar Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, takwa itu hiyal khauf minal jalil, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanzil, mengamalkan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal qanaah bil qalil, merasa cukup
dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan inya. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk akhiratnya. Ini 4 definisi takwa. Ya kah? Arti atau pengertian takwa 4 menurut Imam Ali bin Abi Thalib. 1, al-khauf minal jalil, takutan lawan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, wal amal bitanzil, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. 3, wal qanaah bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kada tamak tah. 4, al isti'dad liyaumir rahil, menyiapkan amal ibadah bekal untuk akhirat. Nah, ini takwa. Namun kita ada rasa takutan lawan Allah, meninggalkan melakukan kemaksiatan takutan, melakukan kemaksiatan takutan, melakukan dosa takutan. Nah, berarti takwa ada tak? Ya kah? Mengamalkan yang ada di dalam Al-Qur'an, hadir majlis alhamdulillah, salat berjamaah alhamdulillah, baca yasin alhamdulillah, kemudian salat isyraq alhamdulillah, i'tikaf di masjid. Ini kan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, takwa juga berarti. Wal qanaah bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit alhamdulillah juga. Kadang menggurunum dah, rahatan sakit menggurunum, rahatan nyaman menggurunum juga. Ranai ya kan? Rahatan sakit menggurunum, rahatan nyaman ranai. Nah, berarti ini kan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berarti kan ada takwa berarti. Berarti belum takwa. Wal qanaah bil qalil, arti takwa itu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan inya. Diberi nyaman alhamdulillah, diberi sakit alhamdulillah juga. Selalu terucap di dalam mulutnya alhamdulillah, bersyukur, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kadang menggurunum nang kaya apapun keadaannya. Takwa berarti. Jadi takwa itu kadang mesti juga ya, kalau beramal beribadah itu hadir majelis, baca yasin, kemudian pulang sholat isyraq, kemudian pulang ibadah-ibadah yang lain, itu diantara makna daripada makna-makna takwa. Di antara makna daripada makna-makna takwa, takutan takwa, mengamalkan atau beramal beribadah takwa, kemudian pulang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan takwa juga. Al isti'dad liyaumir rahil, kemudian pulang yang keempat dia menyiapkan bekal untuk akhirat. Ini takwa juga. Aku nih umur sudah tua, pang rasanya itu kada lawas. Mau dilihat dari penyakit nih ya Allah, sudah kada lawas lagi, pang paling maksimal, paling lawas benar ya paling 10 tahun. Nah, kira-kira 10 tahun ini nah sadangnya sudah sagan akhirat. 10 tahun sampai 10 tahun ya Allah. Lalu pulang kita tuh jangan merasa kepedean panjang umur ya Allah. Mau merasa kepedean panjang umur ya kalau beramal beribadah. Aku nih mau dilihat tuh masih numpang ya, padahal sudah janggut putih, gigi sudah ompong, makan yang karak-karak tuh ada apa lagi, makan bubur. Nasi itu namanya kakarawan berunum. Nyagi tapi ada lagi pernah lawas pang lagi ya, apa nih apa ngarannya hidup ini masih lawas pang ya, mau dilihat nih lah masih lawas, padahal tuha bangka dah. Nah, itu merasa kepedean. Kita masalah akhirat itu ya, kalau masalah akhirat itu kalau bisa kita itu merasa esok meninggal. Masalah akhirat nih, aku nih beramal, aku nih beribadah, amun mahadang apa ngarannya, amun mahadang kena bisa kada pa amal pa ibadah. Amunnya masalah dunia kada apa kena hendak nukar helikopter kena jagin 10 tahun, kada usah belalakas nukar helikopter kita. Masalah dunia itu kada apa kena, tapi masalah mengaji ya kah, masalah apa ngarannya hadir majlis, membaca yasin, ini jangan bakena-kena. Halakal mutasawifun, kalaunya kita kaina di dalam amal, di dalam ibadah masalah akhirat, itu tanda orang celaka. Tanda orang celaka. Nah, itu Imam Ibrahim Az-Zahid, kalau kada salah itu disebutkan man nasya dzikral maut, barang siapa yang kada sadar
kada sadar diri kada sadar diri di umur bahwasanya nih tuha nya kada sadarnya nih tuha, kada sadar diri nya nih pacangan meninggal, kada sadar diri. Man nasiya dzikral maut, barang siapa yang tidak menyadari dirinya bahwasanya dia akan wafat, lupa akan kematian, ubtulia bi thalathah asya, 3 bala atau 3 akibat yang bakal dia dapatkan. 1, taswif fi taubah, berbakaina-kaina di dalam bertaubat. Ada apa-apa jojar, aku nih masih lawas lagi hidup, aku nih masih lawas lagi hidup, umur anum masih kakain aja kan bertaubat. Nah itu tuh gara-garanya kada sadar diri. 2, adamur ridha fil qut, dia merasa tidak cukup dengan apa yang dia miliki, padahal di ATM saldonya 700 triliun dah, kurang masih jar. Nah ini merasa lawas lagi hidup, ya kan kada sadar masih kurang terus, pokoknya saapa aja dijulung, saapa aja sugihnya kurang aja. Ini kada ingat di diri. 3, at-takasul fil ibadah, dia akan malas untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malasnya beramal beribadah. Apa lawas dulu lagi hidupnya? Kakak ini juga beribadah. Masih lawas lagi hidup. Ada harapan kalau mati esok. Mau seminggu, 1 tahun, 2 tahun, rasanya masih hidup pun lagi nejar. Ya malas beribadah. Coba bilanya sadar ya Allah, bilanya sadar bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat beramal, semangat beribadah. Kemudian bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridha dengan apa yang dia miliki. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Ujar Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, takwa itu terdiri di dalam 4 perkara. 1, rasa takut kepada Allah. 2, beramal, beribadah atau mengamalkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawannya. Keempat, yang terakhir, menyiapkan bekal untuk akhiratnya. Tatkala seseorang mempunyai 4 perkara ini di dalam diri, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Takwa. Jadi at-targhibu fil khauf war raja. Ini anjuran ujar Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini anjuran supaya kita mempunyai sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat raja, sifat harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempunyai 2 sifat ini, khauf dan raja. Rasa takutan lawan Allah sehingga kita tidak mau melakukan kemaksiatan dan dosa. Sifat raja kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semangat untuk beramal beribadah karena berharap kepada Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan ya kita berisian 2 sifatnya nih ya Allah. 2 sifat ini, sifat khauf dan raja. Ini kunci selamat kita. Amun kada ada bisian rasa khauf, rasa raja, rasa takutan dan rasa harap lawan Tuhan. Ya itu kada tahu yang mana yang wajib, yang mana yang haram, hantup terus. Jurang nih haram, kada apa-apa, haram dinya. Nanya kada takutan lawan Tuhan. Jurang bilanya ikam sembahyang, ikam selamat. Bila ikam beramal, ikam nyaman di akhirat. Biasa ya nyaman dengar kayak itu. Kenapa? Karena kada ada sifat raja. Nya kada berharap lawan Tuhan, nya kada berharap lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam biarlah. Nabi Adam alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Itu tatkala diusir lah ya, kalau diusir atau dikeluarkan dari surga, kan Nabi Adam tuh lawas berdiam di surga. Tatkala di dalam surga kemudian dikeluarkan dari surga selama 300 tahun, la yarfa ra'sahu ila sama hayaan minallah. 300 tahun kada mengangkat kepalanya ke langit, kada mengangkat. Nah,
sujud aja selama 300 tahun kada mengangkat kepala sidin takutan. Supan jar Nabi Adam aku supan lawan Tuhan, padahal sekali dia berbuat kesalahan, lain kesalahan juga bang lah, ibaratnya lain dosa juga bang. Di dalam surga selama 300 tahun sujud supan ujar Nabi Adam. Itu ada juga ulama namanya Ibrahim Al-Khalil, Syekh Ibrahim Al-Khalil, salah satu ulama yang terkenal. Itu Syekh Ibrahim Al-Khalil saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala disebutkan dosa atau kesalahan atau kemaksiatan yang beliau lakukan, yuksha alaih, lucut sering, lucut. Nah, wahai Syekh Ibrahim Al-Khalil yang sama lawan itu pernah melakukan ini, langsung pingsan sering, saking takutannya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf tuh sakit takutannya lawan Allah Subhanahu wa taala sampai sidin berdoa di dalam Al-Qur'an ada doa sidin, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin, adalah di dalam Al-Qur'an, tawaffani musliman, ya Allah matikan ulun dalam keadaan Islam. Padahal sidin nabi ini nyata sudah nggak usah nabi wali jagen ya nyata sudah ibaratnya selamatnya, nggak usah wali orang soleh aja nyata selamat dah lo. Ini Nabi Yusuf berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis solihin, ya Allah pertemukan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh kan di akhirat. Nah takutan kalau pena mati dalam keadaan khotimah, matikan dalam keadaan Islam. Nah, makanya bagus kita ya Allah setiap hari itu membaca doa ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Dalam ratib haddad ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam keadaan Islam. Itu doa ada dalam ratib haddad rajanya Allah. Kita ini hendaklah mati husnul khotimah, tapi minta mati husnul khotimah jarang. Kita hendak masuk surga selamat, iyalah, selamat di kubur, selamat di padang mahsyar, masuk surga bigairi hisab, tapi minta surga jarang. Nah, aturannya bilanya hendak tuh minta, ya lah, minta. Kan lucu jadinya, kita hendak tapi kada minta, kita hendak tapi kita kada berusaha, kita hendak tapi kita kada pernah bermujahadah, kan lucu jadinya. Hendak sugih tapi kada begawi, mau lah ya, kada mau. Beumuran bian hendak sugih tapi kada ya memang ya lah. Kalau tauhidnya bukan gawian yang menyugihkan, tapi kan syariatnya kan orang itu bilanya hendak menginginkan sesuatu ya memang semuanya Allah, tapi hendak menginginkan sesuatu ya ada syariatnya, ada usahanya. Kita makan ya kalau kita hendak kenyang nih, makan dulu. Bujur aja yang menganyangkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mun hendak kenyang syariatnya jar Allah Subhanahu wa taala, aku hendak kisah kenyang di dalam nasi, di dalam makan. Mun hendak makan, mun hendak kenyang makan. Nah, minta ya kalau bujur aja tauhid hakikatnya kita main yang menganyangkan Allah. Garing ya Allah, bujur aja yang menyembuhkan Allah. Tapi jar Allah Subhanahu wa taala, aku hendak kisah sembuh, kisah sehat itu diobat. Sakit kepala, jar Allah taala aku hendak nih kisah sembuh daripada sakit kepala diobat. Minum obat, jangan langsung ada jar Allah taala juga yang menyembuhkan. Sakaratul maut nih, paninian sakaratul maut ngaran cucu nih tauhid, kada usah ke dokter bawa ke rumah sakitnya Allah taala juga aja mati kada diobati mati orangnya. Ketinggian ngarannya ya kalau kada ketinggian kada tak salah ya, tenang kayak Superman ya, salawar cawatnya di luar, nah salawar panjangnya di dalam,
Nah, kada kawan kayak itu dikeluarkan. Superman tuh ya Allah. Bagus lah Superman tuh. Pian misalnya nih, cawat di luar, salawar di dalam. Padahal orang gila. Nah, jadi ilmu dalam, ilmu luar. Ya kan? Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu saking takutnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, berdoa sidin, tawaffani musliman, pada sekelas Nabi, ya Allah matikan kami dalam keadaan muslim, wa alhiqni bisolihin, ya Allah kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Nah, pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Itu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab kah? Itu saking takutnya lawan Tuhan, Sayyidina ancak menangis sampai yura fi wajihi khatan aswadan, nampak di pipi Sidin itu bekas hitam yang menggaris karena rancak nangis, jadi sampai hitam pipi Sidin atau garis di mata Sidin karena jangan menangis. Jadi bekas air mata tuh jadi hitam jadinya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, padahal jaga orangnya lah, jaga lawan manusia aja Sidin, jaga lawan musuh aja jaga, tapi lawan Tuhan takutan juga. Kebanyakan orang ya Allah lawan manusia jaga, lawan Tuhan wani, lawan manusia jaga, wah tacut tuh bang, sudah tacut. Nah, jaga tacut, lawan Tuhan bah wani, lawan manusia takutan, lawan Tuhan kada takutan. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab, oh ini jaga Sidin, ya kah? Tapi lawan Tuhan kada wani Sidin, lawan Tuhan kada wani. Ya sampai Sidin menangis itu, sampai air mata Sidin itu membekas di pipi Sidin, saking banyaknya menangis. Atabatul Gulam, ada ulama namanya Atabatul Gulam. Atabatul Gulam ini ulama Sidin bilanya melewati tempat yang mana beliau pernah melakukan kesalahan, Sidin menggetar, pokoknya bilangnya Sidin menggetar tuh berarti itu adalah tempat beliau pernah melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Pernah ditanya, wahai imam, kenapa engkau bergetar? Getar Sidin, kenapa pinya dinang kayak itu? Ujar Imam Atabatul Gulam, hada makan asaitullah fih wa ana sogir. Ini tempat yang mana aku pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan aku waktu itu masih kecil, padahal malah lagi halusnya melakukan kesalahan. Gatar-gatar sih takutan. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, ada ulama namanya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini tatkala bangun daripada tidur, bangun guring nih, selalu menyapu muha, yamsah ala wajhih biyadih, menyapu muha, sampai beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi lam yughayyir surati fi surati kalat au khinzir. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah, Jasidin, Allah tidak merubah mukaku ini dengan muka babi atau anjing. Kenapa? Karena malam tadi lisui adabi, malam tadi kemarin aku kada beadab lawan Tuhan, aku melakukan kesalahan, aku melakukan dosa, aku melakukan kemaksiatan, takutan kalau pena Allah Ta'ala sarik diubah muhaku muha anjing, muha babi. Alhamdulillah kada. Setiap hari itu kayak itu adalah kayak itu ya orang ya. Nah, saking takutannya lawan Allah, setiap bangun goreng menjapai muha, alhamdulillah kada berubah muha. Karena kemarin mengeramput, kemarin gibahi orang, kemarin memfitnah orang, kemarin menyebati orang, kemarin menyepak mengambil sandal orang. Adalah pernah kayak itu ya? Kada pernah, ya lah. Mun ada nang itu wali mana tuh? Nah, ini terjadi salah satu wali namanya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Bangun goreng menjapai muha. Jurang kenapa dijapai bilanya goreng pasti pian alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan muha, karena di sini aku takutan kalau peno
gara-gara aku kemarin melakukan kesalahan, kemaksiatan, melakukan dosa, mau aku diubah, Uwais Al-Qarni lah, rancak kita mendengar ya kalau Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi, bukan sahabat, Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tabi'in. Uwais Al-Qarni ini tatkala beliau ini, ampun maaf, orang miskin ya, kalau orang miskin sedih, orang miskin kasihan, tapi wali ya kah, orang miskin harta tapi kaya hati, miskin harta tapi kaya hati, mungkin ini miskin kedua-duanya, Allah miskin harta, Allah miskin hati. Kalau Uwais Al-Qarni sedin miskin harta, sedin ini pamulung kan, miskin mana ya kalau pamulung. Jadi gawean sedin itu ngapa? Mamutiki makanan atau bekas makanan yang ada di sampah. Gawean sedin tapi wali, ma'rifat orang ya kah, pinandu lawan Tuhan. Gawean sedin apa? Mamutiki makanan sisa di sampah. Karena pada suatu hari tatkala sidin mamutiki makanan sisa nih di sampah, kemudian ada anjing itu kan sama memutiki makanan jadi sampah tuh, nah, kikinya melihat nih makanan yang di tangan Uwais Al-Qarni, lalu hendak mengambil lalu Uwais Al-Qarni mengatakan kepada anjing tadi, wahai anjing, kul mimma yalika wa ana akul mimma yalini. Ikam makan nah bagian ikam ku bagi. Nah kita separuh seorang, ikam makan bahagian ikam, aku makan bahagian aku. Kemudian ujar Uwais Al-Qarni, fa in justus sirat fa ana khairu minka wa ila fa anta khairu minni. Kalau nanti aku di akhirat bisa selamat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim masuk ke dalam surga, artinya aku lebih hebat daripada engkau, wahai anjing. Tapi sebaliknya, kalaunya aku nanti di akhirat tidak bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan aku masuk ke dalam neraka, ampun maaf, ikam lebih baik daripada aku. Takutan ya kah, ada merasa diri itu lebih baik. Orang yang hebat yang sesungguhnya, orang yang sukses sesungguhnya bukan sukses di dunia, tapi orang yang sukses sesungguhnya adalah orang yang selamat nantinya di sirat, orang yang selamat nantinya masuk ke dalam surga, itu orang yang sukses. Nah, ini orang pemikiran orang wali ya Allah. Mun pemikiran orang awam tuh sukses tuh bisa helikopter. Nah, bilanya bisa helikopter tuh sukses sudah. Di Korea adalah yang bisa helikopter. Nah, berarti kan sukses berarti. Mun orang awam tuh ya kalau bila bisi bisi istana, bisi helikopter, bisi pesawat, nah itu sukses. Bilanya ada bisi ada sukses. Kalau tapi pikiran orang alim, orang yang ma'rifat kepada Allah, orang sukses itu adalah selamat ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Orang yang sukses adalah orang yang selamat nantinya di akhirat masuk ke dalam surga, itu orang yang sukses. Pemikiran orang yang ma'rifat, orang yang alim. Nah jadi kita dianjurkanlah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, hanya judulnya baluman lagi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Oh, panjang penjelasan ini masalah khauf, masalah raja nih. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan apa-apa yang kita ambil daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala manawabihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa
wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasimun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.